Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tepuk tangan buat kalian nih buat buat. Sebelumnya kenalin, nama saya Gali dan saya beberapa nggak keren-keren mereka ya. Pendidikannya begitu tinggi, keren. Saya mau bilang jadi fotografer lama enggak juga ya, karena ya saya basicnya dari kuliah D3 teknik komputer, lumayan jauh lah ya. Yang tadinya ketemu software, motherboard sama RAM, ketemu dengan kamera gitu. Dari background itu saya nggak nyangka bakal terjun di dunia fotografi. Sebenarnya saya sudah suka dengan konten-konten visual ketika saya masih SMA. Saya punya keinginan untuk kuliah di desain dulu, pengennya jadi desainer ya, jadi desainer ke Jogja ataupun dimanapun itu ya, nggak ada sekolah desain. Tetapi belum bisa karena ya biayanya pasti banyak ya untuk keluar kota, apalagi di kota metro. Sebelumnya pengennya sekolahnya di Jogja. Jauh banget dengan pendidikan saya bisa sampai sekarang ini nggak langsung semata-mata udah punya kamera, enggak. Itu prosesnya panjang. Pertama saya bergabung di komunitas. Background saya banyak nih. Sebelum saya terjun ke dunia fotografi, saya dulu ikut di komunitas. Di komunitas saya belajar. Saya ikut di komunitas cakap komedi. Saya jadi MC. Saya bekerja segala macam saya kerjakan. Lalu untuk jadi konten kreator di tahun 2022 itu mulai belajar untuk bikin konten dan desain foto. Itu untuk frozen food di Metro ada Arzan namanya. Nah, saya dulu di 2022 jadi konten kreator di sana dan mulai menemukan ketertarikan fotografi lagi. Kamera pertama saya dulu bukan kamera SLR tapi kamera kayak pocket gitu, namanya kamera prosumer. Prosumer itu dia fiturnya sama dengan kamera pocket, cuman bentuknya kayak kamera DSLR. Itu brandnya pun nggak terkenal, itu brand printer bahkan, namanya Kyocera. Itu kamera pertama saya dulu tahun 2014. Itu setelah itu nabung sambil bekerja sebagai content creator, sisihkan uang, pindah ke kamera mirrorless yang sekarang. Saya belum sempat nyebutin DSLR, belum pernah nyobain fitur DSLR. Dan kalau ngomongin soal kota fotografi dan ekonomi kreatif itu semuanya saling bersinambungan teman-teman ya. Kota tanpa fotografi, kota itu kayak nggak akan dikenalin oleh siapapun ya. Dari foto sebentar yang bisa kenal Mas Andri, dari foto bisa menceritakan kota itu sendiri. Dengan menceritakan kota itu sendiri, ekonominya bakal hidup, ekonomi kreatifnya bakal hidup. Makanya saya bisa sampai sekarang bisa berjalan di dunia fotografi. Kayaknya nggak kepikiran saya bakal terjun benar-benar di dunia fotografi kayak sekarang. Tapi semakin melihat keuntungan dari ekonomi kreatif yang dihasilkan dari fotografi, itu memang menjanjikan buat teman-teman semua. Saya belajar fotografi itu ketika saya mulai gabung di komunitas dan mulai menggarap event. Baru ada kita namanya Baur Team itu khusus untuk event di Kota Metro. Dan mungkin saya kenal Juni ini dari event ya dulu ya. Dari event ketemu dia, ngobrol-ngobrol dan banyak belajar dari teman-teman juga. Di situ mulai belajar fotografi. Setelah dari itu ya mulai bekerja apapun dikerjakan ya, karena kita kan anak muda terus punya seperti kata yang disampaikan Mas Dharma, passionnya mau ke fotografi nih ya, harus menderita dulu kayaknya kan. Untuk beli sebuah gear atau perangkat fotografi itu gak murah, jadi harus berusaha dengan segala hal gitu apapun dikerjakan. Penting halal ya teman-teman ya. Dan setelah fotografi, ekonomi kreatifnya di Metro untuk yang saya rasakan ya, dari penjualan ibaratnya kalau Mas Juli tadi bilang
kita cara ke foto dan graf itu benar ya. Untuk Shutterstock saya juga pernah mencoba untuk atas Shutterstock, ada beberapa foto di rumah Shutterstock. Cuman kebanyakan pasar yang ngambil di Shutterstock itu untuk luar negeri, dan kebutuhan dan kriterianya tuh sangat apa ya, rumit. Jadi kadang ketika kita untuk foto orang sembarangan, kita tuh nggak bisa, susah diterima. Jadi lebih mudah itu gambar foto-foto landscape. Kita perlu foto landscape itu lebih mudah untuk diterima, karena dia perlu verifikasi lagi di Shutterstock, baru foto kita bisa ditampilkan. Benar Mas, Abang pernah nyoba ya? Jadi Shutterstock itu nggak mudah. Jadi untuk zaman sekarang, kalian juga harus bisa beradaptasi dengan aplikasi yang digunakan sekarang. PR-nya, orang bisa kayak fotonya, nggak semua orang paham. Yang saya alami di lapangan, mungkin kita mempermudah teman-teman untuk mencari foto melalui aplikasi Photoloo. Cuma kita harus ada apa ya, ekstra untuk mengedukasi teman-teman yang mau ngambil fotonya melalui aplikasi Photoloo. Itu memang harus perahan. Dan yang lebih mudah itu benar kata Mas Budi, menggunakan Google Drive. Cuman atau mungkin ketika orang mau ngambil fotonya, ngecek dari 2000 foto, itu matanya itu langsung memang gitu kan, pegel atau ya istilahnya. Jadi pentingnya fotografi untuk ekonomi kreatif itu sangat menunjang banget. Misal kayak di Payung itu sebenarnya Payung ini punya prospek untuk teman-teman yang punya passion di fotografi. Saya juga pernah diskusi sedikit dengan Mas Dharma untuk gimana kalau kita buat di Payung ini ada tim untuk fotografinya juga, fotografer. Jadi fotografer meeting pernah saya coba untuk situ. Jadi fotografer foto tapi langsung cetak. Jadi bisa membuat langsung, oh Payung ini seperti ini loh. Jadi kan yang datang ke Payung ini banyak orang, banyak dari berbagai macam daerah ya, yang di luar Lampung pun banyak ya. Jadi mereka perlu mengabadikan momennya di sini. Nah itulah peluang teman-teman untuk masuk, itu bisa terapi. Saya rasa itu dulu pendahuluannya, bisa berdiskusi lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gali. Ya, Mas Gali tadi udah ceritanya tentang gimana beliau berkecimpung lah di dunia fotografi. Setiap pagi kalau beliau ini setiap pagi hari Minggu, teman-teman nanti mau jogging, nah bisa difoto sama Mas Gali. Wah, oke, baik. Mungkin ada nggak yang mau disampaikan lagi Mas? Kira-kira? Sebenarnya banyak bicara tentang fotografi yang mau dibahas. Cuma karena temanya di sini kita lebih ke kota fotografi dan ekonomi kreatif, itu lebih global. Karena memang tadi Mas Galih pun bilang kan, awalnya iseng-iseng ternyata ada duitnya. Sama, dulu juga Mas Dharma sangat tahu aku ikut komunitas handphone ya Mas Dharma ya. Jadi handphone apa dulu ya? Terus kemudian coba pinjam kamera salah satu teman kita, kemudian sempat rusak, kena marah Mas Dharma ya. Akhirnya saya beli, dan pada akhirnya ternyata motret itu lumayan gitu kan. Nah tapi di sini sebenarnya kalau bicara tentang nilai ekonomi dari sebuah fotografi itu akan sangat lama dan panjang. Mungkin nanti bisa kami dari saya selaku dari Himpunan Pengusaha Dokumentasi bisa bikin sesi yang khusus buat teman-teman yang pengen peluang dari bisnis fotografi mungkin ya Mas Dharma. Next lah kita bicara ke sana gitu. Atau juga menanggapi Mas Juli tadi bicara kalau dari mana Mas Creative Hub yang foto produk gratis katanya ya dari Metro Creative Hub untuk foto di Denpasar. Kami justru malah berinisiatif bahwa kami dari teman-teman HIPDI mungkin bisa dibantu sama teman-teman di sini, termasuk Pak Yumi, termasuk mungkin Mas Galih atau seputar Kota Metro atau teman-teman yang lain buat bikin pelatihan foto produk gitu. Jadi kalau kita menyediakan foto produk gratis, kasihan studio-studio nanti yang komersil gitu kan. Tapi kalau kita mengadakan pelatihan, mungkin gratis nggak apa-apa, kalau memang bisa gratis nggak apa-apa di sini gitu kan. Kalau di sini kan lebih cenderung kita memang bau-baunya sosial ya Mas Dharma ya. Kalau udah di sini gitu, kalau udah ke gedung yang agak bagusan,
Itu kita udah berbayar gitu. Saya tertarik gitu dengan tadi daripada kita bikin fotografi. Ini bukan itu bagus programnya gitu. Cuma saya selaku pelaku komersil kadang-kadang suka dibandingin gitu kan. Di sana aja gratis masih foto produk. Karena saya jual foto produk per produk kalau baju itu 50.000 kan satu tag foto baju. Jadi kalau 10 baju lumayan 500.000 kan. Makanya lebih enak bikin pelatihan buat UMKM. Tapi buat UMKM dalam arti kalau pembisnis-pembisnis yang sudah besar biasanya mereka menghire fotografer profesional, videografer profesional, bahkan mungkin influencer untuk meliput. Tapi kalau untuk UMKM kecil yang mungkin nggak bisa atau mungkin belum mampu untuk membayar seorang fotografer, kenapa kita nggak bikin pelatihannya aja? Iya, jadi mereka kita kasih sharing ilmu tentang bagaimana sih motret produk, apa yang harus disiapkan, tanpa harus pakai kamera DSLR pun bisa gitu. Angle-nya seperti apa, penyusunannya seperti apa, mungkin kita bisa share untuk ke depan untuk ke sana gitu. Lalu kemudian Mas Gali tadi juga saya dengar juga, saya baru tahu kalau saya cuma ngeliat aja kan orang lari difotoin terus diupload segala macam. Kita juga perlu tahu sebenarnya berapa sih penghasilannya per weekend gitu kan. Ini saya sekali tanya kan, saya insya Allah nggak nyemplung ke sana, iseng-iseng aja gitu kan. Karena di dunia industri kayak wedding, kayak studio tuh menurut saya lebih fokus ke sana, bukan lebih besar ya. Tapi teman-teman di Bandar Lampung juga yang tanya di wedding juga kok pada keracunan semua gitu loh. Weekend saya tanya, lu nggak wedding? Enggak mas, ini ada event lari. Mereka lebih milih event lari daripada foto wedding gitu kan. Agak aneh gitu. Artinya peluang di situ begitu dia duitnya ya. Gitu. Dia malu mau sharing, takut banyak saingan nanti. Besok-besok teman-teman beli kamera nongkrong di taman bareng beliau. Nah itu. Jadi banyak selain fotografi itu menghasilkan cuan. Saya juga per 2016 saya ngerti dunia fotografi terus terang. Kemudian saya di komersi bergerak di industri wedding fotografi. 2 tahun alhamdulillah saya bisa beli rumah dari foto. Bukan dari dosen ya, dari foto. Kalau dosen ibadah. Jadi benar-benar memang dampak dari industri fotografi itu menarik sebenarnya. Kalau kita siap serius gitu, bukan hanya iseng-iseng berhadiah. Karena segala sesuatunya kalau kita hanya iseng-iseng dan tidak diseriusin ya kita akan stuck di situ dan kita nggak akan menjadi apa-apa. Seperti Mas Donald tadi menderita itu dalam arti ya kita harus siap benar-benar apa ya serius gitu, nggak sembarangan gitu. Ngerasain bagaimana ini, bagaimana berjuang, bagaimana ngadepin klien, bagaimana negosiasi, bagaimana mempertanggungjawabkan hasil kita kepada klien gitu. Itu yang paling penting gitu. Silakan, mungkin itu masukan sedikit lah kalau teman-teman mau nyambung nggak apa-apa. Terima kasih Mas Amri sudah menyampaikan ya. Jangan sampai jamnya nanti kena busur lah. Oke, menarik Mas Amri. Ini tentang potensi ekonomi ya yang didapat dari sebuah fotografi gitu kan. Mungkin Mas Juli ada tambahan nggak? Ya dilempar ke sini tuh. Kita piye moderator ini? Saya aku kakak muda standby di orangnya kakakmu ini. Saya aku mau menyuci. Selesai langsung ini. Kakak sudah nyampe pertanyaan. Siap dulu. Wah, tembak dasi. Oke. Ya mungkin sekarang ada sesi pertanyaan, mungkin ya diskusi panel gitu kan. Ya nanti silakan teman-teman siapin pertanyaan ya. Itu pertanyaan menarik gitu kan. Kira-kira mau tanya apa gitu kan? Mau tanya income sama Mas Gali nanti ya kan. Mau tanya sama Mas Juli juga bisa, Mas Amri gitu. Ya silakan ya kalau ada pertanyaan. Oke, sip. Silakan Kakak. Berdiri ya. Karena cara foto berdakwah. Terima kasih atas satu pertanyaan. Sebenarnya yang dibahas tadi menarik. Menariknya gimana? Tadi itu masalah ya nomor 1 yaitu meronta-ronta kita ya, masalah cuan itu. Nah, dari hasil fotografi itu seberapa sih per bulan atau per minggu itu yang didapatkan dari hasil fotografi? Kayaknya luar biasa itu ya.
income-nya itu loh. Bisa Dari 2 tahun atau berapa tahun tuh bisa apa? Kita kan sebagai orang yang enggak ya sulit lah untuk menerima fotografi, tapi kita juga ingin supaya belajar sedikit-sedikit lah. Terima kasih ya Pak. Mohon bisa dijelaskan. Oke. Jawabnya di dataran ya. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Mas Wahyudi atas pertanyaannya ya. Ya, mungkin mohon untuk di Lempar lagi, ada 3 termi. Iya, sabar. Awah ini. Mau tanya nggak? Oke, silakan. Mau tanya. Mas Fadri. Silakan Mas. Mau nanya sih, Mas, selain dari positif income-nya yang masuk kan ada pendapatan dari itu semua, dan selain dari hobi itu, apa sih yang mendasarin buat sadar bahwa kita harus ngelakuin ini nih biar naikin metro ini dilihat dari segi media sosialnya, ada taman kota yang ini, ada tempat rekreasi yang bagus, tempat makan seperti payungi dan lain-lainnya gitu kan. Nah, selain dari hobi dan pemasukan dari media tersebut, apa yang membuat mas-mas yang ada di depan ini bisa tergerak gitu? Oke, cukup. Mungkin bisa memotivasi kami semua di sini buat regenerasi selanjutnya gitu. Nggak mati di tiga materi. Semua foto ya. Oke, terima kasih Mas Fadri. Nah, makanya kita Tepuk tangan. Terima kasih Mas Wahid. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fajri. Nanti bisa dijawab sama beliau-beliau ini bertiga kalau pertanyaan Mas Fajri tadi ya tentang selain hobi gitu kan, ya kita juga passion lah gitu kan itu dikatakan itu kan. Gimana sih kita biar bisa apa namanya tergerak gitu kan untuk melakukan foto produktif gitu kan Mas ya. Dan dampaknya terhadap visualisasi kota-kota. Oke, terima kasih. Satu lagi kakak. Satu lagi. Kakak ini. Wah, siap. Kakak. Nanti pacar. Oh, bisa nanti. Silakan Kak Wahid. Mau pakai mega. Oke, siap. Saya seneng ya para dokumentasi foto ya. Itu kan bisa mencuri perhatian kalangan masyarakat di kota itu. Tapi foto itu bisa menjadi bohong juga itu. Contoh pariwisata di kota Metro ini kan banyak yang sudah mati ya. Contoh jam ramah, jam sebelum rame, terus tapi pulang, terus dan sebagainya ya. Nah, kalau di sana di foto bagus, tapi di sana tidak ada manusianya, di media sosial konten kata ada mas kota Metro upload bagus, tapi kan jadi malu kota kita ya. Nah, beda digerakkan di Payuni ya. Nah, Payuni kan ada angle-angle foto yang bisa menarik perhatian untuk hadir karena ada value-nya. Nah, peran sebagai komunitas dia himpunan pengusaha dokumentasi itu. Ini kan pelaku-pelaku yang bergerak pengusaha ada duitnya. Ya, saya mau nanya ini sih, Mas, bisa nggak sih Mas buat foto itu menarik tapi masyarakatnya itu tidak, kan kalau udah ngomong pakai fotografer kan bayarnya gede Mas. Nah coba orang-orang kecil mau foto bagus pasti nggak dibuat. Nah gimana caranya itu foto itu anak masyarakat itu jadi pelatihan. Nah caranya gimana foto itu bisa mencuri anak orang-orang kecil itu bisa budgetnya murah. Iya Mas. Itu aja lah. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Mas Wahid. Nah, dan Mas Wahid ini teman-teman ya, ini ketua BNP. Dan beliau sangat familiar dengan foto. Generasi politik Indonesia. Apalagi begitu. Teman Injo. Beritanya politik. Satu lagi mungkin ya. Agak teknis. Oke, agak teknis. Berarti yang lain seolah-olah nggak teknis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ke kakak-kakak sekalian, ini platformnya
untuk menjual jasa freelance itu pakai apa? Upwork. Terus kalau misalnya hasil dari fotografi kita dilelangnya kemana? Gimana cara jalurnya bisa langsung tembus ke influencer? Terus gimana juga cara nangkep momen yang spontan tanpa kehilangan kualitas komposisi gitu? Saya juga mau nanya gini, apa namanya, tadi apa ya, lupa saya pertanyaan saya. Satu lagi, ini storytellingnya gimana untuk membuat kualitas foto yang emosional gitu? Kan sebagai Mas Galih Hartono sebagai content creator ya, sekarang kan di TikTok itu kan basisnya kan storytelling kalau foto-foto. Gimana copywritingnya gitu? Oke, sekian, mohon bimbingannya. Oke, terima kasih teman-teman semua, Mas Fajar dan teman-teman, Mas Wahid dan lain-lain. Ya mungkin nanti bisa dijawab ya Mas Galih ya. Mas Galih ini teknis banget nih jalannya ya Mas Fajar. Oke, siapa dulu nih? Ini yang paling Ini berat nih bahasanya. Ini. Sebenarnya pertanyaan Mas Baik dulu yang gitu. Oke, silakan Mas. Tolong Mas Baik kalau lagi diskusi jangan diskusi di belakang ya. Kalau mau diskusi duduk di depan gitu kan. Iya. Iya. Tadi lu banyak marah. Karena bikin forum dalam forum gitu. Itu kalau bukan kawan lama nggak bakal tahu itu. Iya. Ilmu itu bentar Pak. Karena kawan lama tahu Iya. kelakuannya kayak gitu. Gini, ini pertanyaan terhormat dari seorang ketua generasi pesanan Indonesia, Mas Wahid. Generasi politik. Enggak, saya masih menganggap bahwa Genpi itu masih generasi pesanan Indonesia, walaupun pertanyaan yang sebenarnya akan mengkritik beliau juga gitu kan. Mas Wahid bilang bahwa kita memotret Raman tapi fotonya bagus tapi sampai sekarang sepi. Iya kan, sedih gitu kan. Justru kalau udah ramai kita nggak terlalu banyak develop lagi, karena orang akan banyak datang dan akan menghasilkan produk foto. Berapa banyak foto yang dihasilkan pengunjung Payungi dalam satu hari? Itu mungkin kalau di depan ada tulisan jangan lupa tag dan mention Payungi, itu akan ketahuan by risetnya. Itu akan banyak sekali. Saya kalau ke Payungi itu nggak cukup sekali 2 kali foto. Foto makanannya, foto suasananya. Kita kadang foto selfie sama anak istri atau ketemu teman kita foto bareng. Bayangkan satu orang bisa memproduksi berapa foto untuk mempromosikan di sosial medianya. Iya kan? Kenapa follower Payungi naiknya luar biasa? Satu orang itu nggak semuanya followernya cuma 1, 10, 20 enggak. Saya punya 3 akun ya, akun pribadi, akun studio, akun wedding. Itu kalau digabung ada kali sekitar 6.000 ya, 6.000 follower. Itu kalau kita posting aja di satu akun yang followernya 2.000, itu udah banyak. Kita satu foto bisa ditonton banyak orang. Itu baru satu foto dan baru 1 orang. Bayangkan sehari, satu weekend, 1 minggu, 1 hari itu ada berapa pengunjung Mas Dano? 2000 ada. 2000 pengunjung. Kita ambil sampling, gak usah banyak, separuh aja 50%, walaupun itu mustahil. Pasti lebih. 50% yang datang itu pasti mereka menggunakan fotonya dan mengupload di sosial medianya. Entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter atau platform yang lain. Bayangkan itu promosi Payungi yang sangat gratis. Iya kan? Mereka nggak perlu Payungi, nggak perlu bayar itu. Bahkan Payungi sebenarnya nggak perlu lagi bayar influencer. Influencer yang datang pengen numpang eksis di Payungi. Iya kan? Bener kan? Dari mana-mana pengen datang ke Payungi, bahwa Payungi udah lumayan besar gitu loh. Kalau tempat-tempat kecil itu ngundang Mas Daniel itu bayar gitu loh. Kalau udah besar kayak ini kan, iya kan Mas Daniel ya, iya kaya dari itu kan. Sejuta. Iya. Kan lumayan gitu, karena dia butuh up. Tapi kalau Payungi organik. Nah, kembali ke Mas Wahid bicara bahwa kenapa kemudian tempat-tempat yang hidden, yang tersembunyi, yang ini kemudian kok fotonya bagus tapi kok sepi. Itulah tugas kemudian teman-teman. Kalau kita bicara tentang dinas atau pemerintah itu terlalu naif lah ya. Tapi saya lebih tertarik itu tugas generasi pesanan Indonesia. Saya bukan mengkritik Mas Wahid, tapi dulu saya kenal UGNP itu kenal Mas Yopi.
Mas Yopi itu kemana-mana bawa kamera Mas Wahid. Bener. Mas Yopi itu kemana-mana ke metro, dia ke jembatan Grenjeng. Dia harus event motret nunggu sore, dia datang pagi, dia nggak ngapa-ngapain, cuma di taman ngobrol segala macam. Jam 3:30 dia ke Grenjeng. Dia ke Grenjeng, dia bawa talent orang metro, siapa dia bikin di sosmednya, datang, terus foto di Grenjeng. Akhirnya orang tahu, oh di bawah ada jembatan yang estetik. Dari situ kemudian saya mengajak beberapa klien saya untuk foto di sana. Dari Bandar Lampung, ada yang dari Lampung Timur, segala macam, saya ajak foto di sana. Karena saya tahu ini ada tempat yang bagus. Dan kemudian ramai tempat itu. Nah itu. Lalu kemudian dia ke Gigi Hiu, dia ngajak fotografer, seorang teman-teman fotografer yang landscaper. Dia bikin, yuk yang mau ke Gigi Hiu, dia datang. Mungkin Daniel tahu ya Mas Yopi, dulu pernah diajak foto ya Mas Daniel ya. Ya kan, jadi dia foto Gigi Hiu, dia iklanin Gigi Hiu gitu. Dia datang ke suatu kekayaan dia iklan di Anda. Nah itulah mungkin tugas Dinas Pariwisata kolaborasi dengan Genpi. Karena kalau kita hanya mengundang influencer itu nggak bakal datang kalau itu belum hits. Percaya deh. Nah itulah tugas-tugas dinas terkait kolaborasi dengan yang Genpi tadi, swasta atau mungkin apa sih kalau Genpi bahasanya apa sih Mas Dani? Bukan komunitas ya? Komunitas. Sama friend ini ada salah apa sama lu? Kalau itu kan bicara pariwisata. Pariwisata itu harus gandeng dengan kolaborasi dokumentasi. Nah, dokumentasi itu penting nyalanya pariwisata. Nah, tapi anak-anak orang fotografer nih kelasnya agak tinggi. Contoh ya, kenapa Bang Yopi tadi foto ya, dulu dia sebagai Genpi gitu. Hari ini dia nggak Genpi, dia nggak mau foto-foto, mahal dia. Dia masih masih kelasnya Bandar Lampung Metro, masih nggak mau disaing gitu. Nah, perannya gimana? Komunitas dokumentasi ini mau vulgar kepada pariwisata untuk mengenalkan ke kalangan masyarakat. Tapi kalau pariwisata itu dikenal, tapi kalau mati itu malu juga. Contoh pariwisata kupu-kupu di Bandar Lampung yang digerakkan para itu, dia mati itu kan jadi gridnya orang ada itu jadi malu kita pariwisata. Nah komunitas kita nggak ada apa-apa Pak. Contoh nih kemarin 10 miliar tuh digelontorkan dengan pariwisata, undang para putri Indonesia, itu kan nggak ada dampaknya hanya foto cantik, udah Mas. Tapi masyarakatnya nggak ngerti. Nah itu aku kadang-kadang tuh kenapa ya dokumentasi harus gandeng kepada pariwisata, ayo digairahkan. Nah orang kecil pengen foto bagus, tapi penting budgetnya larang. Coba orang rabi, kita adik punya adik untuk prewedding kan mahal. Tapi nak orang duit, dia piye foto akhirnya nggak berani prewedding. Nah gimana caranya itu murah tapi kena ke masyarakat gitu loh, tak tanya itu. Itu sih Mas, aku tuh juga pengen foto apa ya bro. Ya gitu sih. Coba Mas Juli bantu jago Mas. Jauh Mas. Ini tinggi banget sama. Dia udah tinggi itu. Nah kan udah Mas dan itu mahal, rumah makan 100.000. Nah, sejuta Mas, sejuta ya kan, sejuta. Kalau Mbak 5.000, postingannya 24 jam dihapus ya Dela. Tapi kalau di payung nggak bayar. Coba anak rumah makan cilik mesti bayar. Kadang sertifikat rumah. Enggak, saya kembali ke Mas Wahid yang bicara kemudian bagaimana pariwisata itu bisa mengundang fotografer yang murah tapi bagus. Wah itu menghidupkan pariwisata itu sendiri gitu kan. Sebenarnya pariwisata itu tergantung Mas Wahid. Pariwisata itu dikelola pemerintah kota apa dikelola mandiri oleh warga, itu yang paling penting. Pak Yogi kayaknya nggak pernah bayar fotografer mahal ya Mas ya? Iya kan? Karena udah dapat branding. Kalau nanti kayak raya kita bayar yang mahal. Enggak, artinya gini, tak perlu bayar mahal aja orang udah ramai gitu. Nah, kalau kita mau membranding sebuah pariwisata yang milik kota juga memang harus serius. Gak ada Mas Wahid orang yang fotografer bagus yang mau dibayar murah untuk apalagi kegiatan plat merah ya. Maaf ini Mas Juli, saya nggak sebut dengan plat merah ya. Tapi ya kita juga berhitung kan. Iya kan gitu. Beda Mas Gali foto sendiri gitu nggak apa-apa sendiri gitu. Tapi di saat Dinas Pemuda Olahraga minta foto dia ya ngobrol dulu ini budgetnya berapa gitu kan. Pasti gitu Mas Wahid, karena
Kecuali kalau kita memang ya itulah tadi kemudian untuk menekan angka biaya fotografer murah atau tidak mahal, itu biasanya dinas-dinas kemudian pemerintah daerah menggait atau merekrut tenaga honorer atau pegawai negeri yang punya kompetensi. Mas Juli misalnya kan, saya coba berusaha mengajak Mas Juli untuk murtad dari plat merah, tapi Mas Juli udah cukup nyaman di plat merah gitu kan. Ya maksudnya, saya udah kasih tahu trik-triknya nih, lu kalau bisnis gini, nggak lama di sini dulu lah, ya udah gitu. Jadi saya pikir PR untuk dinas pariwisata dan juga Genpi juga mungkin bisa untuk rekrutmen teman-teman fotografer yang memang dijaga dan dipelihara dan dibina. Itu yang paling penting. Itu sih, kami juga dari Genpi juga kolaborasi sama pemerintah pariwisata juga oke-oke aja sebenarnya, asal ketemu ngobrolnya gitu. Kalau ngobrolnya nggak ketemu ya kita kembali ke habitat gitu loh, kita komersil gitu loh gitu. Silakan lanjut Mas Gali, mungkin langsung panel aja ya. Budgetnya berapa tanyain Mas. Oke, ya, pertanyaan Mas Fajar nih ya, sama Mas Oke. Kalau yang sekarang saya jalanin ya sebagai fotografer running gitu, satu foto itu 20.000. Satu hari bisa 5 sampai 10 foto kurang lebih. Ya namanya rezeki kan kita nggak tahu ya, kalau lagi sepi ya sepi, kalau lagi rame ya rame. Tergantung gimana cara kita untuk maintenance followers kita, gimana kita untuk maintenance dari pelanggan kita. Soal foto itu kan suka apa enggaknya relatif ya, selera orang masing-masing. Mungkin ada yang kameranya lebih bagus, pakai kamera. Saya kan cuma main di kamera itu ada beberapa sensor. Jadi sensornya itu yang lebih kecil, ada micro four thirds, APS-C, full frame, sama medium format. Biasanya paling kecil. Sensor paling kecil menghasilkan gambar bokeh yang kurang bagus. Yang paling bagus full frame sama medium format. Kadang ada orang yang suka yang bokeh-bokeh itu, ya mereka sekarangnya pilih fotografer yang pakai full frame gitu. Dan kalau untuk apa ya, sebelum saya terjun di dunia fotografi yang running sekarang, karena kan lagi musim nih, dunia sekarang lagi hype nih, saya fotografer di event. Di fotografer event ini membahas tentang tadi mencari momen ya, mencari momen. Karena mungkin sudah kebiasaan ya di fotografer event itu mencari momen di event-event. Kita bisa nyari di crowdednya, cari crowdednya, terus mencari di mana, oh titik ini fun banget orangnya, kita ambil momen di situ. Dan untuk diterapin di fotografer running, kita main di Satar biasanya. Dan nggak semua foto hasil foto itu, misal dari 100 foto, nggak mungkin bisa menghasilkan 100 foto itu bagus banget. Kita tetap seleksi foto itu. Jadi kalau untuk belajar dasarnya dari fotografi, kita harus ngerti soal segitiga exposure. Yang pertama ada shutter speed, ada ISO, sama ada F atau bukaan, aperture. Jadi di aperture yang lebih besar kayak 1 itu hitungannya besar, 1.2, 1.8 itu akan menghasilkan gambar depth of field yang lebih bokeh. Bokeh itu depth of field, jadi ada pembagian dimensi antara objek sama subjek, jadi menghasilkan gambar yang blur, itu depth of field. Jadi kalau untuk fotografi running biasanya saya ngambil di shutter 320 sampai 500 dengan ISO kurang lebih 1000, karena saya menggunakan sensor yang lebih kecil. Sensor lebih kecil itu sensitivitas terhadap cahaya itu kurang, kecuali menggunakan kamera full frame. Betul Mas Amri ya? Dengan ISO yang besar menghasilkan noise yang lebih banyak, sudah pasti. Gimana cara untuk kita bisa menghasilkan gambar yang bagus? Ya balik lagi di momen dan kita framing. Bahasa dari fotografer itu kalian bisa framing. Di layar LCD kamera itu biasa ada untuk ngatur nih. Saya biasa pakai di mode 3/4, jadi ada 3/4. Jadi ada part 1, 2, dan 3. Kita tahu komposisi dari objeknya di mana. Ada di pinggir, menghasilkan, berarti kita mau foto objeknya. Foto objeknya dirimu, Mas Fajar. Kita mau memperlihatkan ambience di daerahnya, lingkungannya. Jadi dirimu di sisi sebelah.
dan menunjukkan ambience di lingkungan, nunjukin soal panorama yang ada di situ. Bisa kalau mau foto objeknya aja, sampai sebagai objeknya, biasanya di tengah framingnya. Tergantung juga kita mengambil foto yang mana, kita mengambil foto full atau kita mengambil portrait. Nah, untuk menghasilkan gambar itu, saya sendiri pribadi biasa menggunakan drop shoot, karena kan momen lari itu cepat. Jadi kalau memakai gerakan kita ini masih bisa kelihatan di 1/60, masih bisa kelihatan untuk foto. Contohnya kalau kita lari biasanya pakai di 150 sampai 500, karena shutter blade itu menangkap gambar itu menyesuaikan dengan kecepatan geraknya gitu. Jadi kalau untuk menghasilkan momen kita harus menggunakan drop shot. Drop shot itu pun nggak langsung yang high, karena kecepatan yang high itu menghasilkan gambar yang lebih banyak dan lebih cepat. Biasanya kalau yang high itu bisa menghasilkan 1 detik itu sampai 10 sampai 11 fps atau frame per second. Biasanya saya menggunakan yang low, di 1 detik itu bisa menghasilkan 5 sampai 6, bisa juga 5 sampai 6. Kalau kameranya cukup mumpuni, kita bisa atur di low drop shotnya bisa 3, 4 atau 5. Tinggal kita mendalami gear yang kita punya, gitu dia. Kan untuk biasanya ya, untuk bahas soal pendapatannya ya dari Mas Wahyudi ya, itu yang paling besar itu biasanya di event. Di event itu satu gelaran event itu bisa sampai 1 sampai 1,5 itu per event. Itu pun nggak langsung satu hari ya, kadang ada yang beberapa hari kemudian mereka bakal cari fotonya, kita ada, jadi mereka bakal cari fotonya menggunakan aplikasi foto itu sendiri. Sebenarnya foto itu kan bermudah buat teman-teman yang suka foto. Jadi di foto you kalian kasih harga nih, kalau kalian memang belum premium biasanya harganya cuma bisa 9.000 per foto. Kalau kalian sudah diverifikasi, kalian sebagai fotografer itu harganya bisa dinaikin, menyesuaikan dengan kalian mau kasih harga berapapun itu fotonya. Kalau saya pribadi untuk kalangan foto di kota metro 20.000 itu udah paling worth it sih. Kalau di Bandar Lampung satu foto bisa 35 sampai 50.000. Itu untuk harian biasanya harian biasa ya, belum ada event. Kalau di event biasanya satu foto bisa sampai 75-100.000. Verifikasinya pakai sertifikat apa mas? Nggak pakai sertifikat tanah atau rumah kok, tenang aja. Kita ngambil sertifikat apa gitu? Itu kita verifikasi cuma pakai KTP, dan kita juga harus konsisten dengan uploadan kita. Baru mereka bisa verifikasi kalau kalian itu sebagai kreatornya, sebagai kreator di foto itu sendiri. Nah, dan untuk kalau ini tadi Mas berusin lagi ya, tadi kan per minggu tuh ya, per minggu tuh paling banyak di weekend biasanya. Weekend itu bisa 200 sampai 300 dalam satu hari itu, hari minggu aja ya. Biasanya kan kalau saya pribadi ya, biasanya cuma sore aja di hari biasa. Senin sampai Jumat tuh biasanya ngambil di sore hari aja. Kalau hari Sabtu dan Minggu biasanya bisa pagi sama sore. Ya, hitung aja lah sendiri ya, lumayan pokoknya cukup lah. 2 digit. Enggak sampai segitu lah. Kalau kayak gitu saya tahun depan tuh umroh aja ya. Terus apa lagi ya yang mau disampaikan? Oh iya, kalau kalian mau dalam fotografi itu ada banyak macam ya. Misal kayak fotografi untuk produk tuh kayak Mas Abi pasti nggak lebih paham lah ya. Fotografer produk, fotografer wedding. Terus ada kayak street photographer. Cuman street photographer itu nggak komersil biasanya, cuma buat hobi aja. Dan saya sebelum jadi fotografer running ini saya cuma street photographer, jadi ngeliat suasana aja. Suasana, ini ada event apa nih, yaudah datang foto aja. Misalnya lagi pengen ke pasar nih, ya cari foto aja di situ yang kira-kira foto bagus dan apa yang mau kamu angkat dari foto itu, yaudah foto aja. F&B ilmunya khusus aja mas ya, F&B itu. Food and beverage ya? Iya. Iya. Bisa Mas Abi bisa dijelasin. Food and beverage itu biasanya kita, kalau fotografi itu karena kan kita kan seni menangkap cahaya ya, kita harus belajar tentang penggunaan lighting, baik itu flash
flash kodok ya istilahnya, ataupun flash yang besar. Kita harus belajar tentang itu semua, mulai dari seperti yang lebih paham flash nih penggunaannya nih. Kalau saya kan sebagai street photographer jarang gunain flash, cuman di event-event tertentu aja, misal kayak event musik segala macam yang saya ambil, saya kadang gunain flash. Nah kalau lebih detail untuk masalah pengguna itu ya sama Mas Andri ini. Bantu Mas Gali. Bantu Mas Gali jelasin ya. Halo, cek. Sebenarnya gini Mas, kalau apa namanya, kalau bicara fotografi itu kita mau fokus kemana dulu? Dari tadi kan Masnya bicara street, bicara foto event segala macam. Saya nggak terlalu, saya bisa foto lari dari kapasitas kamera, lensa saya punya 4 lensa yang lumayan harganya, tapi saya nggak terlalu pengen terjun ke sana. Passion kita di mana? Kita mau fokus di mana? Ada orang yang fokus di food fotografi, mungkin, atau food fotografi. Ada yang portrait fotografi itu memang khusus motoin orang, perusahaan segala macam. Ada yang spot fotografi kayak Mas Gali itu sebenarnya lebih ke spot fotografi kan. Nah, itu kita nggak bicara storytelling di sana. Storytelling itu adalah di saat kita bicara connection session atau foto berdua. Itu baru kita bicara storytelling. Bagaimana mengkoneksikan antara si A, kayak saya kalau sampai bicara bertanya tentang storytelling ke saya, karena saya biasa di foto prawedding, kalau studio kan banyak kan ada foto keluarga segala macam, tapi lebih ke wedding dan prawedding. Baru kita bicara storytelling, itu lebih dalam lagi kalau bicara storytelling. Sebelum motret tuh kita ngobrol dulu sejam, ngobrolin gimana lu kenal, di mana segala macam, itu bicara storytelling. Nanti lu konsepnya seperti apa segala macam. Dapatlah nanti sebuah foto-foto yang menghasilkan storytelling yang bagus. Kalau foto lari kayaknya nggak butuh storytelling Mas ya. Butuh feeling gitu. Jangan orang lagi anggap kita foto gitu kan. Walaupun banyak di Senayan itu juga unik-unik gitu. Foto randomnya macam-macam gitu kan. Tapi kalau untuk bicara storytelling, kita lebih fokus ke connection session atau couple session yang pernikahan, prawedding, foto berdua gitu. Kita dulu bicara storytelling gitu. Kalau bicara teknis sebenarnya, kalau saya sih lebih baik kalau sampai mau belajar foto atau pengen fokus ke fotografi apa, fokusin aja kemana. Sampai nggak akan pernah menjadi seorang spesialis kalau kalian sampai pengen bisa semuanya. Iya, generalis. Nggak akan jadi apa-apa gitu. Ya orang nggak terlalu dikenal. Lu bayangin kita mau beli mie ayam, di tempat mie ayam itu ada pecel, karedok, nasi padang, mie tek-tek segala macam. Kita nggak yakin pecelnya enak. Kan gitu. Mas bisa foto apa? Foto baju bisa foto spot bisa foto bisa. Orang jadi ragu. Kita nggak punya spesialis gitu. Jadi fokusin dulu aja. Sampean ibaratnya udah cukup secara ekonomi, ya udah jadi street fotografi, jadi landscape fotografi yang kerjaannya jalan-jalan, terus kemudian motret gunung, motret kota segala macem gitu kan. Kalau memang itu nanti bisa menghasilkan uang, mungkin bisa dijual gitu kan. Tadi bicara start stop gitu kan. Nah, kalau memang pengen nyari mulai dari yang kecil nih, yang mudah, yang minim risiko, itu foto running, foto spot fotografi gitu, itu minim risiko. Kalau saya itu risikonya paling gede Mas. Bukan banyak komplain, saya motret pernikahan tuh sekali seumur hidup. Bayangkan pulang motret, filenya hilang. Acara itu habis 150 juta, 200 juta. Iya kan? Teman saya itu ada yang sampai kabur ke Jawa, hilang Mas setahun. Orang metro. Gara-gara motret cowoknya polisi, ceweknya polwan di Wisma Haji. Hilang, dia kabur. Ya mau gimana? Datanya hilang. Daripada dia mampus kan? Karena itu momen di saat tersebut, makanya kita fotografi itu macam jenisnya dan resikonya juga beda sepadan dengan harganya. Kalau tadi bicara foto 10.000, 20.000, 30.000, saya foto wedding itu 8 sampai 10 juta. Ada yang 5 juta paket biasa gitu. Kalau dari Bandar Lampung event gede itu 8 sampai 10 juta. Tapi bagi saya pun itu sebenarnya belum terlalu sepadan dengan resiko yang kita hadapi hal-hal yang demikian gitu kan. Ada teman saya yang perkara neneknya nggak difoto itu, mungkin beberapa yang tahu ya Matrok gitu, cerita hanya foto sama neneknya tuh hilang satu, nggak mau bayar. Itu pakai fotonya 10 juta di Bandar Lampung. Ya kalau mau dibayar, mau foto pengantin sama neneknya mana di pelaminan. Soalnya kami foto kok nggak ada fotonya, satu foto. Bayangkan gitu. Saya juga pernah kena denda, minta dipulangin uangnya gara-gara foto sebulan sudah saya kasih filenya,
Dia nggak cetak, dia yang bayar file waktu itu. Gak gede, hanya cuma 2 juta, foto unduh mantu, cuma file doang. Itu pun setengah hari. Pakai presisi ya, saya kasih presisi, mas presisi aja. Sebulan kemudian dia datang, mas minta filenya apa? Saya apa namanya, enggak, filenya korup. Tadi saya yang biasa. Apesnya memori saya rusak, hard saya kena, yang hilang cuma foto dia, lainnya nggak ada. Di teror mas, saya ke rumah berapa kali aja, udah saya pulang ke rumah. Padahal salah dia, nah itu resiko. Nah, jadi dunia industri fotografi apapun tuh pasti semuanya punya risiko. Cuma Mas Gali lebih kecil resikonya. F&B yang paling mahal bukan mas? Gimana? F&B, foto F&B itu dari perusahaan langsung gitu, misalnya KFC atau apa? Oh kalau itu tinggi mas, di Metro di Lampung belum ada. Kalau di Jakarta saya pernah belajar sama Mas Promono itu, dia foto potret, satu klien itu per jamnya dibayar 25 juta. Ya itu, tapi kan mencapai ke sana kita foto bagus dulu. Mas Dharma difoto dulu, bagus nggak, suka nggak, terus habis itu, mas fotonya bagus, bagus mas. Oh iya mas, 1 juta aja. Gak bagus sih mas, fotonya pasti gitu. Ya kan? Sama kayak kita makan mie ayam gitu, enak mie ayamnya ya. Berapa? 5.000 enak, kalau udah enak ya berapa? 50.000. Gak enak semuanya ya. Gitu. Jadi kita nggak usah bicara terlalu jauh ke sana dulu. Kita kalau mau di foto, belajar foto dulu. Kalau saya di UIN ngajar fotografi di Fakultas Komunikasi. Saya selalu bilang belajar foto dulu. Nanti foto yang bagus itu foto apa? Foto yang disukai, saya bilang gitu. Nggak panjang. Kalau foto lu disukai sama yang difoto, udah selesai. Dan harga foto yang mahal itu seperti apa? Ya fotonya dibayar tinggi. Foto bagus apa? Fotonya dibayar tinggi kalau bicara komersil. Sebagus apapun foto lu kalau hanya dibayar ini, yaitu harga foto lu. Makanya di Lampung tuh ada Mas Roy Genggam, dia pernah moto waktu Valentino Rossi sama Lorenzo kesini bareng. Itu mereka hanya foto per orangnya 15 menit, 2 orang tuh hanya 30 menit, itu dibayar 150 juta file doang. Nah, kenapa dibayar segitu? Karena itu akan dipasang se-Asia di dealer-dealer resmi Yamaha. Itu yang menjadikan foto itu mahal gitu. Makanya kalau kita mau foto produk, foto apa, tanya dulu, ini mau dipajang di mana Pak fotonya? Ini untuk keperluan apa? Nanti kita sesuaikan dimensi fotonya, kapasitas segala macam, kita sesuaikan. Enggak kok mas, buat Instagram aja ya, kita menyesuaikan. Nggak mungkin kita jual foto sampai 5-10 juta kan. Tapi enggak mas, ini mau dipasang di outlet seluruh Indonesia. Nah, kita jangan mau dibayar ratusan ribu. Lihat kepentingannya. Gitu. Terima kasih ya, silakan Mas Yudi ngantuk dari tadi nggak ngomong. Nambahin sedikit aja ya terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin pertama dari Mas Wahid, kenapa kemudian Mas Wahid kan sebenarnya berharap ayo dong bareng-bareng ajak favoritnya buat bikin konten atau foto yang bagus.